tertentu gitu di antara waktu-waktu yang lain. Karena waktu subuh ini adalah waktu di mana kita semalam telah beristirahat, kemudian kita melalui aktivitas kita, sehingga menjadi sesuatu yang sangat perlu kita perhatikan. Jadi permulaan dari sesuatu ini menjadi sesuatu yang sangat penting kalau kita betul-betul memberikan perhatian secara khusus begitu. Oleh karena itu, kalau semalamnya kita sudah mulai, kemudian kita ikuti dengan jamaah sholat subuh, itu akan menjadi cikal bakal kesuksesan kita di hari berikutnya, di siang hari. Saya yakin kalau bapak-bapak dan ibu sekalian di malam harinya sudah melakukan qiyamul lail, kemudian diikuti dengan berjamaah sholat subuh, maka akan melalui siang harinya ini, insya Allah dengan penuh kesuksesan. Rencana yang direncanakan insya Allah akan bisa kita lakukan secara baik, target-target yang kita rencanakan juga insya Allah akan terpenuhi. Jadi ini semuanya sangat berarti waktu yang subuh atau pagi. Sehingga dalam sebuah hadis tertentu bahwa kehadiran seseorang ketika berjamaah sholat subuh itu menjadi salah satu tanda apakah dia ini termasuk orang-orang yang mukmin soleh atau orang yang baik, atau dia ini ada benih-benih orang munafik begitu. Karena yang namanya orang munafik itu adalah seseorang yang menyembunyikan kekufuran, tetapi dia menampakkan keimanannya, sehingga kehidupan dia beragama itu tidak dilakukan secara tulus dan ikhlas. Sehingga ketika ada hambatan sedikit, umpamanya dia sudah menyerah, ketika ada halangan sedikit, dia sudah patah semangat, dan seterusnya. Nah, ini tidak boleh kita lakukan sebagai seorang mukmin yang betul-betul memang tindakan dan pekerjaan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Abadi, Allah Al-Baqi, Allah yang Maha Hidup, yang Maha Tegak Berdiri. Sehingga tidak ada alasan untuk kita menyerah kepada hambatan dan halangan yang kecil. Jadi inilah salah satu yang menunjukkan betapa pentingnya kenapa Allah SWT menyebutkan secara khusus al-falak, yaitu waktu subuh tadi. Qul a'udzu birabbil falak. Secara umum, gitu, dari isi atau kandungan surat Al-Falaq ini adalah memberikan pelajaran atau pengajaran kepada kita sekalian untuk berlindung kepada Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa kehidupan alam di dunia ini itu tidak pernah sepi dari tadi hambatan dan halangan. Lebih-lebih di waktu hujan umpamanya ada tanah longsor, ada pohon patah dan jatuh, kemudian banyak musibah terjadi di musim hujan ini, umpamanya ada banjir. Jadi hampir sepanjang hidup itu memang
Allah menciptakan seperti itu. Ya, oleh karena itulah dalam surat ini kita diajarkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang mampu melindungi kepada kita sekalian, begitu. Nah, oleh karena itu, dalam sebuah hadis yang sahih begitu disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjelang tidur atau mau tidur begitu, ini membiasakan diri membaca surat Al-Ikhlas yaitu Qul huwallah tadi, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, masing-masing 3 kali, kemudian meniupkan ke kedua tangannya dan kemudian diusapkan ke seluruh tubuhnya dimulai dari kepala dan seterusnya. Nah, ini menjadi satu pengajaran yang sangat bagus, yang sangat dianjurkan oleh agama kita untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beragama, umpamanya, atau orang-orang yang mungkin terpengaruh dengan keyakinan-keyakinan tertentu, meminta perlindungan, tapi dengan cara-cara yang tidak syar'i begitu. Namanya ada orang minta perlindungan dari gangguan jin dan setan begitu, menaruh bunga-bunga tertentu begitu, umpamanya di pojok-pojok, atau mungkin di kampung-kampung sekarang masih ada atau enggak gitu ya, yang beli ekor kambing kepalanya ditanam di perempatan jalan dan seterusnya begitu. Nah, ini cara-cara yang minta perlindungan tetapi tidak syar'i begitu. Bahkan bisa jadi nanti akan mengantarkan kepada perbuatan syirik gitu. Karena meminta perlindungan itu kan semata-mata kepada Allah. Ketika hak perlindungan itu kita bagi kepada yang lain, itu berarti kita jatuh pada perbuatan yang syirik gitu. Nah, sekarang ini terkadang dilogikakan gitu ya, artinya dilogiskan gitu ya. Ini kan termasuk kearifan lokal namanya. Ini kan sudah jadi tradisi yang sudah hidup sejak nenek moyang kita namanya. Nah, ini kita mesti harus berpikir jernih begitu bahwa kearifan lokal ataupun tradisi yang sudah hidup sejak nenek moyang kita itu harus diselektif gitu, harus diselektif, harus difilter itu dengan tuntunan agama kita yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang difahami oleh para al-ulama as-salihin al-amilin. Jadi ini perlu kita lakukan. Terkadang ada juga orang yang barangkali mungkin dia juga melakukan sholat begitu, tapi dia ikut-ikutan begitu. Ini tentu harus kita tinggalkan. Kita bukan orang-orang yang tidak suka dengan tradisi dari nenek moyang kita, tetapi kita sebagai seorang muslim itu diberikan satu kacamata, satu filter gitu untuk menyaring begitu. Jadi agama Islam itu ketika tumbuh di kota Makkah Al-Mukarramah, ini kan tradisi orang-orang Arab itu kan menyembah berhala gitu. Tetapi ketika Islam datang, maka mereka diingatkan bahwa menyembah berhala itu bukan sesuatu yang baik gitu. Karena hakul ibadah, hak untuk diibadahi itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gitu. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta perlindungan dan pertolongan, begitu. Nah, inilah salah satu surat begitu yang kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita meminta perlindungan kepada Allah? Ya karena memang Allah lah yang memiliki kepatutan dan kelayakan dan keharusan untuk kita minta perlindungan kepada Allah, begitu. Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha tahu, Allah yang maha segala-galanya, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan alam dan lingkungan kita semuanya ini, itu semua yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, kalau kita minta perlindungan kepada Allah, ya memang sudah logis begitu. Maka di sini disebutkan suratul Al-Falaq makkiyatun wa fiha ta'limun lil ibadi an yalja'u ila himar rahman wa yasta'idu bi jalalihi wa sultanihi min syarri makhluqatihi wa min syarri laili idza azlama lima yusibu an-nufusa fihi minal wahsyati wal intisal asrari wal fujjari fihi wa min syarri kulli hasidin wa sahirin. Jadi surat Al-Falaq ini adalah termasuk golongan surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi ke kota Al-Madinatul Munawwarah. Dan surat-surat yang termasuk golongan Makkiyah itu biasanya memang salah satu ciri yaitu menata hati, menjaga fondasi keimanan kita. Ya, termasuk keimanan itu adalah tadi berlindung hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Beribadah hanya kepada Allah. Meminta pertolongan juga kepada Allah. Nah, ini surat termasuk mengajarkan kepada kita sekalian agar supaya kita ini meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Min syarri makhlukati, dari kejahatan ciptaan-ciptaan Allah itu. Jadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini kan bermacam-macam. Yang mungkin kalau di waktu malam bersembunyi tapi nanti keluarnya siang hari. Ada juga sebaliknya. Jadi siang harinya dia bersembunyi tapi nanti keluarnya di malam hari. Kemudian lagi ketika kita memasuki waktu malam, apalagi dalam kegelapan, itu ada nuansa wahtah, jadi artinya tidak terbiasa begitu. Begitu pula di waktu malam itu mungkin berkeliaran orang-orang yang jahat begitu. Orang-orang yang dengki, termasuk juga para pensihir yang melakukan operasi biasanya di waktu malam gitu. Oleh karena itulah kita diajarkan oleh Allah untuk memohon perlindungan kepada Allah, salah satunya dengan surat apa? Al-Alaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan gangguan syaitan ataupun gangguan sihir tadi, ini juga dialami oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Seperti kemarin kita pernah terangkan, yaitu ada seorang Yahudi
Rubaid bin Al-Asam itu yang berusaha untuk mensihir Nabi. Dan itu dilakukan dengan penuh kerahasiaan. Jadi materi sihirnya itu ditaruh di bawah batu yang kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sumur mati gitu. Sumur yang tidak begitu diperhatikan orang begitu. Tapi Allah SWT yang memberitahukan melalui para malaikat, akhirnya materi sihir itu diambil dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diselamatkan. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita sekalian bahwa yang namanya gangguan sihir itu menjadi sesuatu yang real begitu, ada begitu. Dan oleh karena itulah kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat Al-Alaq ini memiliki fadilah, memiliki keutamaan. Dan salah satu hadis yang menunjukkan keutamaan surat ini adalah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat, yaitu sahabat Uqbah bin Amir. Beliau mengatakan, an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu ta'ala anhu qala thumma laqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqi ya Uqbah bin Amir ala uallimuka suratan ma unzilat fit Taurati wala fil Zaburi wala fil Injili wala fil Qur'ani mithluhunna la ya'tiyanna 'alaika lailatun illa qara'taha fiha qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Qala Uqbah fama atat 'alayya lailatun illa qara'tuhunna fiha wa haqqa li alla ada'ahunna wa qad amarani bihinna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat itu namanya Uqbah bin Amir, beliau pernah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi berpapasan atau bertemu begitu. Kemudian Rasul menyapa kepada sahabat itu, ya Uqbah bin Amir. Jadi Rasulullah sebagai seorang nabi, seorang murabbi, pendidik, pembimbing, maka dia selalu memperhatikan ini umatnya. Nah, beliau menyatakan, ada u'allimaka suratan. Apakah aku belum mengajarkan atau apakah aku tidak mengajarkan kepada engkau wahai Uqbah sebuah surat ma unzilat fit Taurati wala fil Zaburi wala fil Injili wala fil Qur'ani mithluhunna, yang di dalam kitab Taurat, begitulah kitab Zabur, kitab Injil dan juga kitab Al-Qur'an itu tidak diturunkan seperti surat itu. Jadi kitab Taurat itu termasuk kitab suci juga yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, kitab Zabur, kitab suci juga yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian kitab Injil, itu kitab suci juga yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Al-Qur'an itu adalah nama lain dari kitab Al-Qur'an. Di dalam rukun iman, kitab-kitab itu wajib kita imani. Artinya kita wajib mengimani bahwa kitab-kitab itu betul-betul memang kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi-nabi tersebut.
Tetapi bentuk keimanan kita kepada selain Al-Quran itu beda. Kitab Taurat kita juga wajib beriman, kitab Zabur juga begitu, kitab Injil juga begitu. Tetapi bentuk keimanan kita ini tidak seperti keimanan kita kepada Al-Quran. Artinya apa? Kenapa? Karena memang kitab-kitab yang diturunkan lebih dulu itu tidak ada jaminan oleh Allah terjaga secara kontennya, isinya, dan lain sebagainya. Dan itu sudah dilakukan satu seleksi begitu oleh Al-Quran. Jadi kalau memang ada informasi yang beda, mana yang kita pegang? Ya Al-Quran. Gitu. Umpamanya kitab Injil umpamanya. Ada orang-orang tertentu yang menyatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan umpamanya. Ada orang mengatakan ini kan ada di dalam kitab Injil umpamanya. Oleh karena itu harus kita cross check begitu dengan Al-Quran gitu. Di dalam Al-Quran seperti surat Al-Ikhlas menyatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka yang harus kita pegangnya adalah Al-Quran gitu. Jadi kita tidak boleh, ini kan sama-sama kitab suci yang diturunkan oleh Allah gitu. Oleh karena itu kita harus iman juga. Iya, iman bahwa itu memang kitab dulu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa, tetapi kontennya, isinya itu harus di cross checkkan dengan Al-Quran gitu. Makanya ada orang-orang tertentu yang memahami bahwa Nabi Isa itu adalah disalib namanya. Sementara informasi Al-Quran tidak begitu. Dan ini harus kita pahami dan kita imani seperti yang diinformasikan oleh Al-Quran, yaitu kitab suci kita. Karena kitab suci kita Al-Quran ini memiliki fungsi adalah wa muhaiminan alaihi. Artinya memberikan koreksi kepada kitab-kitab yang telah lalu. Dan berdasarkan fakta sejarah gitu kan, yang ditulis oleh para ahli-ahli itu kan seperti kitab Injil umpamanya, itu dibukukan itu setelah sekian lama ratusan tahun itu oleh para ulama-ulama mereka gitu. Sehingga kalau terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, itu menjadi sesuatu yang hoax gitu. Nah, oleh karena itu kehadiran Al-Quran itu akan menjadi seleksi, menjadi filter bagi kandungan dan isi dari kitab-kitab yang telah lalu. Di dalam hadis ini disebutkan begitu, ya Uqbah bin Amir gitu. Jadi apakah aku telah mengajarkan kepada engkau sebuah surat yang surat itu tidak diturunkan di dalam kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan juga Al-Quran seperti itu, artinya tidak ada duanya. La ya'tiyanna 'alaika lailatun illa qara'tahunna fiha. Jadi tidaklah ada suatu malam kecuali engkau harus membacanya gitu. Yaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan juga qul a'udzu birabbin nas. Kemudian sahabat Uqbah bin Amir ini menyatakan fama atat alayya lailatun illa qara'tuhunna fiha. Artinya tidaklah datang sebuah malam kecuali aku membaca surat-surat itu. Wa haqqali ala ada'ahunna, dan aku harus untuk tidak meninggalkannya, dan Nabi juga memerintahkan seperti itu. Ini menjadi satu hadis yang menunjukkan betapa
fadilah atau keutamaan surat ini. Apa namanya? Qul huwallah, yaitu surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq, dan juga surat An-Nas. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah apa namanya? Salah satu di antara hadis yang menunjukkan kepada kita sekalian betapa pentingnya surat Al-Falaq ini. Dan oleh karena itu juga tentu seperti yang dilakukan oleh sahabat Amir tadi, Uqbah bin Amir, untuk kita lakukan. Jadi setiap termasuk dalam zikir pagi dan juga zikir petang itu salah satunya adalah bacaan surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan juga surat An-Nas. Ketika kita sudah mau tidur, ini kita baca agar supaya kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat ini pertama dimulai dengan kul. Kul itu artinya berkatalah. Makanya tadi kita sebutkan ini ada pengajaran, ada pembimbingan, ada perintah untuk kita lakukan. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah, kepada Tuhan yang menjadi Tuhan waktu subuh. Nah, jadi ini kalau kemudian disebut Tuhan waktu subuh, itu bukan berarti untuk waktu yang lain, bukan. Ya, ini tadi menunjukkan sebagai khususiyah, keutamaan, kekhususan. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan segala sesuatu yang Allah ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam ketika masuk gelap gulita. Wa min syarrin nafatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan para tukang-tukang sihir wanita fil 'uqad, dalam bundelan-bundelan. Jadi biasanya itu sihir itu kan konon materinya itu diikat-ikat begitu. Jadi diikat-ikat begitu. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki idza hasada, ketika dia dengki. Jadi al-hasud, jadi dengki itu juga menjadi bagian dari kejahatan hati itu. Dan itu bisa terjadi kapan saja dan kepada siapa saja. Nah, oleh karena itu kita mesti harus senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita selamat, agar supaya kita sekalian menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi sekali lagi pesan daripada surat ini adalah tadi memberikan satu pelajaran kepada kita sekalian untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari segala bentuk kejahatan tadi. Dan realisasinya tadi setiap pagi, setiap sore, setiap kita menjelang tidur, kita biasakan kita baca dengan niat memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak diganggu, tidak digoda oleh makhluk-makhluk jahat dan seterusnya, dan kita hidup dalam keadaan aman, tenang, dan tentram. Nah, saya kira mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Kayaknya kita survei ini jam 5.25 mungkin ya. Berapa? 32 ya.
Ya mungkin barangkali mungkin ada catatan-catatan gitu selama berlangsungnya pengajian kita ini dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, gimana supaya pengajian kita ini akan lebih baik, lebih bermanfaat bagi kita sekalian, bagi catatan akhir tahun itu. Dan saya memang berupaya ke depan ini tema atau materi kita ini kalau bisa kita bikin berselang gitu ya. Jadi ada tafsir, dan ada hadis Nabi, ada fikih, ada sejarah Nabi dan seterusnya. Nah, agar supaya ini kita tidak jemu, tidak bosan begitu. Kalau monoton itu terus gitu kan barangkali mungkin bikin jemu gitu ya. Samping memang Islam itu kan sebuah sistem, sebuah aturan yang sifatnya itu terpadu, artinya komplit begitu. Dan kita memahami Islam itu tentu melalui beberapa kajian ilmu tadi yang bermacam-macam tadi. Mungkin kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Gimana? Jadi bagaimana menghindari gangguan setan gitu ya. Jadi bagaimana kita membentengi diri kita dari gangguan setan yang memang selalu datang gitu ya. Jadi begini, di dalam firman Allah itu kan disebutkan inna syaitana lakum aduwwum mubin. Jadi setan itu memang bagi kaum saya adalah musuh yang jelas. Karena itulah Allah memberikan satu pengajaran kepada sekalian bagaimana kita melindungi diri. Sepanjang yang saya ketahui gitu. Karena setan itu memang musuh tadi ya. Supaya kita mesti harus memposisikan setan itu sebagai musuh. Dan setan itu misinya kan selalu merintahkan yang tidak baik, kemudian juga menghalangi atau mencegah dari perbuatan yang baik. Jadi beda dengan misi seorang mukmin yang baik. Kalau kita itu kan mestinya berupaya bagaimana kita melakukan sesuatu yang baik, kemudian menghindari sesuatu yang tidak baik. Nah, setan itu kebalikannya itu, misinya begitu. Nah, bagaimana cara kita untuk menghindari atau berupaya agar kita diselamatkan? Ya tentu tadi, kita membiasakan diri membaca
doa istighotsah, hati doa perlindungan kepada Allah di pagi hari, di siang hari, di sore hari. Nah, ketika kita mulai sesuatu, umpamanya kita senantiasa berzikir dengan baca basmalah, ayat kursi, umpamanya selalu berzikir kepada Allah. Ini menjadi sesuatu yang harus kita lakukan karena Allah itu akan senantiasa berada sama kita ketika kita mengingat kepada Allah begitu. Oleh karena itu, apakah kita akan selamat betul? Ya tadi, karena setan itu selalu mengincar kita gitu. Nah, oleh karena itu kita jangan berhenti begitu. Jangan berhenti gitu. Nah, untuk berzikir, untuk ingat kepada Allah dengan baca kalimat-kalimat thayyibah begitu. Maka kalau kita perhatikan kan hampir setiap momentum yang kita lakukan itu ada doanya gitu. Nah, kalau kita tidak hafal ya minimal baca istighfar, kan? Baca istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita melihat keajaiban Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Jadi ini menjadi apa namanya bacaan bibir kita itu. Artinya ya insya Allah kalau kita memang mudawamah terus-menerus kita lakukan, ya insya Allah kita akan senantiasa dalam perlindungan Allah. Nah ini harus kita ini apa? Kita latih gitu, kita latih gitu, dan kita latih. Ketika kita melihat satu hal yang tidak baik, umpamanya ini kok setiap hari hujan dari pagi hari sampai malam hari, umpamanya. Ini kalau mulut dan lisan kita ini tidak terlatih memuji kepada Allah, bisa jadi mungkin malah yang keluar malah ini apa namanya ungkapan-ungkapan yang tidak baik gitu. Dari sinilah apa namanya kita melatih diri. Ketika kita sedang sakit, umpamanya ya kita berzikir kepada Allah gitu, ingat kepada Allah, istighfar dan lain sebagainya. Ketika kita sedang mendapatkan karunia anugerah dari Allah, kita bersyukur, baca alhamdulillah dan seterusnya. Dan itu akan membimbing kita dan akan menjadikan tadi apa perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang ketika mendapatkan satu kenikmatan dia tidak dimabuk dengan kenikmatan itu sehingga lupa diri umpamanya. Tapi itu. Jadi pesan saya juga begitu Pak. Jadi artinya bagaimana kita membiasakan diri melangsungkan aktivitas kita ini senantiasa dalam lingkungan atau dalam lingkaran ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mau keluar rumah, kita ingat kepada Allah, baca doanya, baca bismillah, baca ayat kursi umpamanya. Ketika kita masuk rumah, kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sedang duduk, jadi semua momentum itu selalu kita disuruh, diingatkan oleh Allah untuk senantiasa apa? Ingat kepada Allah. Nah, insya Allah kalau kita langgengkan itu, kita biasakan seperti itu, insya Allah kita akan senantiasa dalam perlindungan kepada Allah. Saya ini apa namanya ada semacam pengalaman batin gitu ya. Jadi kalau kita sedang bepergian itu, kalau kita ini memang terlalu membaca kalimat-kalimat thayyibah itu insya Allah dijaga oleh Allah. Gitu. Jadi orang ketika dia mungkin diuji oleh Allah, bisa jadi mungkin karena dia sedang lupa tadi. Sedang lupa gitu. Ya kalau tahu umpamanya dia sedang kena musibah, ya insya Allah musibahnya itu tidak sampai parah. Jadi Allah yang mengarahkan kita. Mungkin begitu Pak, bahwa alam bisawab.
Keikhlasan kata-kata kita baik berbeda awal kemarin jadi maksudnya ya kita gini, kita nih berusaha. Nah, kebaikan dia pada tahun kan datang sekian bulan sekian tahun saya guyonan. Apakah ini yang sudah berkata itu bilang atau mundur? Menurut saya ini yang berkata kalau misalnya tidak benar jadi pertanyaan kan data lagi kedua. oh. Jadi gini Pak, jadi gini. Jadi gini, hak untuk menerima amal atau tidak itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita dalam berdoa kan ya Rahman ya Rahim taqabbal minna amalana. Ya Allah, terimalah amal-amal kami. Karena yang menerima itu yang hak untuk menerima dan tidak itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita diberikan satu ta'lim, artinya ajaran. Salah satu cara-cara agar amal kita itu diterima, ya niatnya itu harus ikhlas. Terus kemudian jangan kita beramal, tapi kemudian diikuti dengan ini apa namanya mengundat-undat namanya gitu. Gue biar kan tak kasih ini kok sekarang begini dan sebagainya. Dan itu jangan dilakukan. Tapi bagaimanapun ya tadi kita mesti harus apa namanya jangan terlalu memusingkan diri gitu ya. Artinya jangan terlalu memusingkan diri terus kemudian termenung, nggak bisa tidur, amal saya dulu diterima atau tidak dan sebagainya. Sudah pasrah saja. Artinya yang sudah kita lakukan pasrahkan kepada Allah sambil berdoa mudah-mudahan amal kita tuh diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun tidak gampang, walaupun susah, walaupun barangkali mungkin ada kekurangannya, ya mudah-mudahan Allah itu akan memahami dan memberikan ampunan. Karena manusia memang memiliki sifat kurang, yang tidak bisa sempurna, yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan kemudian ada semacam was-wasah gangguan. Wah, saya kalau beramal itu kayak susah untuk ikhlas. Oleh karena itu tidak usah beramal namanya. Nah ini bisikan setan itu gitu. Itu bisikan setan. Jadi yang penting kita beramal dengan niat ikhlas, berusaha kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah lah yang punya hak untuk menerima dan tidak menerimanya amal kita. Tetapi kita berusaha. Nah, mudah-mudahan dengan usaha kita yang sungguh-sungguh ini betul-betul akan diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak. Jadi yang kita khawatirkan itu kalau ada bisikan gitu, wah dulu saya beramal itu kok, dulu sebenarnya saya beramal kayak nggak bisa ikhlas gitu ya, terus mereka saya nggak usah beramal umpamanya. Nah itu nggak baik, itu nggak boleh itu. Kita harus senantiasa berusaha supaya amal kita itu niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu.
Gimana Mas? Sudah Bang ya? Oke. Ya, monggo kita akhiri pengajian kita ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.